Bab 1688. Penuh dengan kebajikan. Bukan hanya warrior yang penasaran, tapi kakak beradik Xiandi Xiao yang berada di sampingnya juga penasaran. Warrior yang jelas baru datang ke sini untuk pertama kalinya, karena ini adalah pertama kalinya, maka ada sesuatu yang salah. Apa yang ada di puncak gunung? Kenapa tidak membiarkan warrior yang naik? Di tempat yang sama, warrior yang hendak naik lagi, dan pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di depannya sambil memegang pedang kayu. Warrior yang memandang Shiro terbang ke bahu warrior yang, kemudian cakar kecilnya menunjuk ke puncak gunung, matanya penuh dengan kegembiraan. Harta. Terdapat harta di puncak gunung. Warrior yang langsung mengerti apa yang dimaksud Shiro, karena Shiro hanya memiliki ekspresi ini saat bertemu dengan harta. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba jatuh ke tubuh pedang kayu dengan sekejap, kemudian cakar kecil itu menunjuk ke puncak gunung. Pedang kayu bergetar hebat dan hendak terbang menuju puncak gunung, tapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih Shiro ke dalam pelukannya. Shiro menoleh untuk melihat warrior yang dengan bingung, warrior yang hendak berbicara, tetapi Shiro tiba-tiba mengarahkan cakarnya ke puncak gunung, dan cakar lainnya meraih tangannya, membawanya ke puncak gunung. Warrior yang memeluk Shiro di depannya dan berkata, "Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu rakus akan uang?" Shiro berkedip, lalu mengusapkan kepalanya ke pipi warrior yang, lalu cakar kecilnya menunjuk ke dirinya sendiri lalu ke warrior yang. Seolah-olah ingin mengatakan, "Aku melakukan ini demimu." Warrior yang mengakui bahwa dirinya tersentuh. Namun, dia sedikit curiga dengan kata-kata Shiro, karena sejak Shiro mengikutinya, dia menemukan bahwa Shiro mulai sedikit menjadi licik. "Apakah ini adalah hewan peliharaanmu?" Pada saat ini, Xianikin tiba-tiba berkata. Matanya jatuh pada Shiro, dengan cinta yang tak tersamarkan di matanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah menganggap Shiro sebagai hewan peliharaan. "Bagaimana kalau kamu memberikannya untukku?" Xianikin bertanya dengan tiba-tiba. Sebelum warrior yang bisa berbicara, Shiro dengan cepat menggelengkan kepalanya. Melihat Shiro begitu manusiawi, Xianikin semakin menyukainya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xianikin, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya padanya. Xianikin melirik Shiro dan warrior yang dan berhenti berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat bahwa warrior yang dan Shiro memiliki hubungan yang baik, dan warrior yang pasti tidak akan memberikan Shiro padanya. Hanya saja dia merasa tidak terima tadi dan ingin mencoba. Pada saat ini, Shiro menunjuk ke puncak gunung, kemudian menatap warrior yang dengan penuh semangat. Warrior yang mengusap kepala Shiro dan berkata, "Ayo, mari kita naik bersama." Shiro mengangguk dengan cepat dan hendak terbang ke atas gunung dengan pedang kayu. Warrior yang meraihnya dan berkata, "Ikuti aku, mengerti?" Shiro mengerjap, lalu menganggukkan kepalanya. Dia terbang ke bahu warrior yang, dan pedang kayu digantung tidak jauh di depan warrior yang. Warrior yang memandang ke puncak gunung, terdiam beberapa saat, kemudian mulai berjalan menuju puncak gunung. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara pedang dari atas gunung lagi, disusul oleh energi pedang dari puncak gunung. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah suram. Saat hendak menyerang, Shiro tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya pada saat ini, dan dengan lambaian cakarnya, pedang kayu di depan warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah puncak gunung. Cahaya pedang di puncak gunung langsung ditusuk oleh pedang kayu,
cahaya pedang hancur dan berubah menjadi kehampaan. Pada saat ini, 10 cahaya pedang tiba-tiba naik dari puncak gunung, dan dalam sekejap, 10 cahaya pedang jatuh dari langit seperti meteor yang menuju warrior Yang. Shiro mengerjap dan hendak mengayunkan cakarnya, namun pada saat ini, pedang kayu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah langit. Shiro tercengang, lalu menatap warrior Yang, matanya penuh dengan kebingungan, dia masih belum mengayunkan cakarnya. Warrior Yang juga memiliki sedikit keraguan di matanya, bagaimana pedang kayu ini bisa menyerang secara tiba-tiba. Di atas langit, pedang kayu terus menyerang, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan energi pedang. Melihat adegan ini, kakak beradik Xiandikin di samping tampak sangat serius. Kekuatan pedang kayu ini benar-benar berada di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, energi pedang di atas langit tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap, pedang kayu terbang langsung ke puncak gunung. Warrior Yang menatap Shiro, Shiro mengedipkan matanya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah hening sejenak, warrior Yang berkata, "Ayo kita pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Shiro dan pergi ke arah puncak gunung. Kali ini, tidak hanya energi pedang yang tidak muncul, bahkan jiwa pedang pun tidak muncul. Di samping, kakak beradik Xiandi Xiao saling melirik, kemudian dengan cepat mengikuti. Setelah warrior Yang dan yang lain menghilang, seorang pria tiba-tiba muncul di posisi warrior yang berdiri sebelumnya. Pria itu memiliki pedang panjang dan 2 pisau pendek di pinggangnya. Pria itu melihat ke tempat di mana warrior yang menghilang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kepala ini sedikit sulit untuk diambil. Tapi, jika dapat dengan mudah diambil, itu akan menjadi tidak ada artinya." Ketika kata-kata itu jatuh, dia langsung menghilang di tempatnya. Puncak gunung. Warrior Yang dan yang lain datang ke puncak gunung dengan sangat lancar. Di puncak gunung, hanya ada satu istana, sebuah istana yang mewah. Warrior Yang dan yang lain saling memandang. Pada saat ini, Shiro mengambil tangan warrior Yang dan berjalan masuk. Kakak beradik Xiandikin segera mengikuti. Setelah memasuki istana, warrior Yang dan yang lain tercengang. Di dalam seluruh istana, tidak disangka semuanya adalah patung wanita. Patung-patung ini semuanya terlihat hidup, seperti orang hidup. Wanita itu hanya tampak berusia 20-an, penampilannya sangat sempurna, dan kepalanya penuh dengan rambut perak. Sosok wanita itu sangat ramping, terutama kakinya yang panjang, karena kaki wanita yang panjang itu tidak ditutupi oleh pakaian, sehingga kaki panjangnya yang ramping muncul di udara tanpa ragu-ragu. Siapa ini? Di dalam ruangan ini, terdapat sedikit keraguan muncul di mata mereka bertiga. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, warrior yang menoleh untuk melihat, tidak jauh, adalah pedang kayu, dan tidak jauh di depannya, terdapat sebuah pedang. Pedang di depan pedang kayu itu, tubuh pedangnya seputih salju, tetapi gagangnya berwarna biru. Jika diperhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa terdapat beberapa teratai putih di tubuh pedang. Pedang King Lian. Pada saat ini, Xiandikin tiba-tiba berkata. Di matanya, terdapat sentuhan api. Pedang King Lian. Warrior yang memandang Xiandikin. Xiandikin melirik warrior yang, kemudian berkata, senjata Dewa Pedang, rumor mengatakan bahwa pedang ini berisi warisan Dewa Pedang. Selain itu, pedang ini berada di luar keberadaan tingkat yang sebenarnya. Keberadaan di luar tingkat yang sebenarnya. Warrior yang melihat ke arah pedang King Lian, kemudian menilai pedang King Lian, lalu ke pedang kayu,
dan berkata, "Kalian berdua, siapa yang terkuat?" Pada saat ini, pedang kayu bergetar hebat, kemudian melayang ke arah pedang King Lian. Di bawah pandangan semua orang, pedang King Lian mulai mundur. Dia sedang merasa waspada. Tidak, tepatnya, pedang King Lian merasa sedikit takut. Pada saat ini, ekspresi kakak beradik Xian Diqin menjadi serius. Kedua saudara itu saling memandang dengan tatapan kaget di dalam mata mereka. Dari mana asal pedang kayu ini? Sampai bisa membuat pedang King Lian takut padanya. Raut wajah warrior yang tenang, tidak terkejut sama sekali. Pedang kayu ini bahkan bisa melukai sumber 6 api ilahi. Meski pedang King Lian ini sangat kuat, mustahil untuk mengalahkan 6 api ilahi. Sangat disayangkan bahwa pedang kayu ini terlalu baik dan tidak menyukainya. Tapi itu bukanlah suatu masalah. Cepat atau lambat, dia akan mengajarkan pedang kayu ini menjadi buruk dan menjadikannya sebagai pedang sengit. Pedang sengit tidak menakutkan, yang menakutkan adalah pedang yang baik berubah menjadi pedang sengit. Pada saat ini, pedang King Lian tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, cahaya putih melintas di lapangan. Kemudian, seorang pria berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Pria itu juga penuh dengan rambut perak dan terlihat tampan, dengan labu anggur tergantung secara diagonal di pinggangnya. Willy Li. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Willy Li, yang dikenal sebagai Dewa Pedang. Ekspresi kakak beradik Xian Diqin tampak menakjubkan. Willy Li melirik warrior Yang dan yang lainnya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada warrior Yang, dan ketika dia melihat warrior Yang, dia mengerutkan kening. "Kamu itu?" Warrior Yang mengerutkan kening, "Apakah kamu mengenalku?" Willy Li menatap warrior Yang dalam-dalam, ternyata seperti itu. Pada saat ini, warrior Yang hendak berbicara ketika Willy Li tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. 3 gulungan jatuh di depan warrior Yang dan lainnya, kemudian berkata, "Aku tahu kenapa kalian bisa datang ke sini. Inilah yang kupelajari sepanjang hidupku. Semuanya berada di dalamnya. Kalian bisa mengambilnya." Warrior Yang melirik gulungan di depannya, dan berkata, "Apakah kamu akan memberikannya pada kami dengan begitu saja?" Willy Li bertanya secara retoris, "Kalau tidak?" Warrior Yang berkata, "Ini sedikit terlalu mudah." Willy Li memandang warrior Yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Kamu selalu merasa waspada untuk semuanya, dan terlalu lelah untuk hidup." Warrior Yang menggelengkan kepalanya, "Lelah hidup lebih baik daripada tidak hidup sama sekali." Willy Li tersenyum kecil dan berkata, "Benar juga. Aku akan menjelaskannya pada kalian. Tidak peduli siapapun yang datang ke sini terlebih dahulu akan mendapatkan warisanku. Karena kalian datang terlebih dahulu, maka kalian yang mendapatkannya." Warrior Yang berkata, "Sejauh yang ku ketahui, sepertinya ada orang lain yang datang lebih awal dari kita, kan?" Dia sedang berbicara tentang si pengembara. Willy Li sedikit mengangguk. "Ada seseorang yang datang lebih awal dari kalian, tapi kalian akan mengetahuinya nanti." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat pedang kayu di samping Shiro, dan ketika dia melihat pedang kayu ini, alisnya tiba-tiba berkerut. "Apakah senior mengetahui pedang ini?" Warrior Yang bertanya dengan cepat. Willy Li memandangi pedang itu untuk waktu yang lama, lalu berbalik untuk melihat warrior Yang. "Bagaimana ia bisa mengikutimu? Apa maksudmu?" Warrior Yang bertanya-tanya. Willy Li berkata, "Kamu sangat suka membunuh, terlebih lagi di antara alismu yang dipenuhi dengan niat buruk. Pedang ini sangat baik dan baik hati, tidak masuk akal baginya untuk memilih mengikutimu." Wajah warrior Yang penuh dengan garis hitam,
dia sedang mengatakan bahwa dia bukanlah orang baik. Pada saat ini, Willy Lee berkata lagi, "Lupakan saja, semuanya tidak ada hubungannya denganku." Setelah berbicara, dia melihat pedang King Lian di kejauhan. Pedang ini memiliki roh, dan bisa memilih orang. Jika ia tidak bersedia mengikuti salah satu dari kalian, jangan memaksanya. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan tidak jauh di belakang, di mana terdapat peti mati kristal. Di dalamnya, terdapat seorang wanita yang sedang berbaring. Wanita ini adalah patung-patung tubuh di sekitar. Willy Lee memandangi wanita di peti mati untuk waktu yang lama. Matanya berangsur-angsur menjadi gila, dan secara bertahap, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi. Segera, tubuhnya benar-benar menghilang dari tempat ini. Apa yang hilang dengannya adalah peti mati kristal. Pada saat ini, pedang King Lian tiba-tiba sedikit bergetar, dan dalam sekejap, tirai cahaya muncul tidak jauh di atas kepala semua orang. Adegan di tengah tirai cahaya adalah bagian bawah Gunung Fengming, tempat warrior Yang dan yang lainnya baru saja datang. Warrior Yang dan yang lainnya merasa bingung. Pada saat ini, seorang pria dengan pedang panjang dan jubah putih awan muncul di tengah tirai cahaya. Di dada kiri pria itu, terdapat sebuah kata kecil, pedang. Si pengembara. Bersambung.